Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menolak laporan Ganjarian Spartan yang melaporkan pada waktu Pak Prabowo sama Caimin menerima Golkar dan PAN di Museum Proklamasi. Apakah ini pertanda Bawaslu sudah memihak atau memang ya seharusnya ditolak? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tahapan pemilu perlu disoroti oleh siapapun, termasuk pada waktu Mas Prabowo sama Caimin menerima Golkar, PAN untuk bergabung di Museum Proklamasi. Meskipun kalau kita melihat beberapa media hari ini, itu ada yang juga serius. Bagaimana Prabowo tidak akan menampilkan bakal cawapres kecuali dengan persetujuan Caimin. Begitu juga ada Ganjar Anies yang direspon oleh Prabowo atau Gerindra. Kalian memilih yang mana? Oke, kita baca dahulu semuanya, nanti kita pilih. Pertama kita lihat di Detik, Gerindra, nama cawapres Prabowo tak akan keluar tanpa persetujuan Caimin. Ini pertanda bahwa koalisi antara Gerindra sama PKB beberapa waktu yang lalu itu serius. Apakah ini pertanda menuju ke 2024 yang tidak akan tergoyahkan? Ayo kita baca dulu yang lain di CNN Indonesia. Bawaslu tolak laporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum. Ini tadi yang kita sampaikan. Kelihatan menarik kan? Coba kita lihat lagi juga di CNN. Kubu Prabowo respon wacana duet Ganjar Anies Baswedan. Ayo kita baca yang kedua saja. Bawaslu tolak laporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum. Ini sebuah berita yang memihak atau memang yang itu yang sebenarnya, yang netral. Jakarta, CNN Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menolak laporan relawan Ganjar Prabowo terkait dugaan pelanggaran kampanye di Museum Perumusan Naskah Proklamasi oleh kubu Prabowo Subianto. Komisioner Bawaslu RI Puadi mengatakan laporan yang diajukan Ganjarian Spartan tak memenuhi aspek material sehingga tak akan diregistrasi. Ini komisioner ini. Kita lihat lagi. Bawaslu sudah melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut. Dari hasil kajian, laporan tidak memenuhi aspek material sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. Puadi menyatakan cara deklarasi yang dihadiri oleh 4 ketua umum partai itu bukan kegiatan kampanye. Selain itu, saat ini belum ada capres-cawapres yang ditetapkan dan tahapan pemilu belum masuk masa kampanye. Peristiwa deklarasi tersebut tidak dapat dikatakan kampanye saat ini belum masuk tahapan kampanye dan belum ada penetapan calon. Sebelumnya Ketua Komando Teritorial Komiter Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Toping mengajukan laporan bersama masyarakat pecinta Museum Indonesia ke Bawaslu MPMI. Pihak yang dilaporkan antara lain Ketua Umum Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Mereka melaporkan dugaan penyalahgunaan museum sebagai tempat politik praktis. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Zoyo Hadikusumo mengaku telah mendapatkan izin untuk menggelar deklarasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Acara deklarasi tersebut digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada 13 Agustus lalu.
Saat itu Golkar dan PAN resmi menyatakan dukungan tentang terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah berita yang serius, menjadi perhatian bagi semua politisi, aktivis partai politik, dan pemerhati. Intinya yang dilaporkan oleh Ganjar dan Spartan itu ditolak. Sehingga pertanyaan awal tadi, mungkinkah ini Bawaslu sudah tidak independen? Sudah ada kecenderungan ke salah satu bakal calon presiden. Menurut analisis saya, pertama, apa yang menjadikan keputusan Bawaslu itu adalah tepat karena memang pada kesempatan ini belum ada capres-cawapres. Kalimat yang sering muncul di media, capres, misalkan Mas Anies, Mas Ganjar, Mas Prabowo, itu adalah istilah yang memudahkan seseorang untuk menyampaikan. Tetapi substansinya belum ada bakal calon presiden di 2024 yang ditampilkan. Toh semua bisa berubah. Kita ingat pada tema konten kemarin sudah ada semangat menjodohkan antara Ganjar dan Anies. Itu pertanda bahwa hampir 1 tahun perbincangan Anies sebagai bakal calon presiden itu langsung, loh ini benar toh, nggak bahaya tak. Tapi memang sebenarnya belum ada capres sebelum akhir Oktober awal November ketika pendaftaran di KPU nanti. Sehingga yang disampaikan, yang diputuskan oleh Bawaslu itu benar, menolak laporan, bahkan menolak registrasi yang disampaikan oleh Ganjarian Spartan. Secara tidak langsung, sebagai pendidikan terhadap teman-teman yang melihat kreativitas partai, kreativitas bakal calon, kemudian mereka tergoda untuk melaporkan. Ya, sebagian mungkin berpikirnya adalah iseng-iseng dapat hadiah, siapa tahu kemudian diproses, atau iseng-iseng bisa membantu proses tahapan kampanye. Maksudnya tanpa harus bersusah-susah, publik mempunyai perhatian. Itu membahayakan kalau itu terjadi. Intinya laporan Bawaslu atau keputusan Bawaslu bahwa ini belum memenuhi unsur, saya sangat setuju. Kemudian yang kedua, lanjutan dari bahwa ini sebuah edukasi supaya tidak ada orang gampang melaporkan. Memang melaporkan itu mudah, itu biasanya digunakan oleh seseorang supaya mendapatkan kue kekuasaan, baik nanti waktu menang atau sebelum proses kontestasi. Maksudnya kue kekuasaan di sini adalah mendapatkan sesuatu karena melaporkan, seperti dia sang hero. Menurut saya, dengan keputusan Bawaslu ini menjadi pembelajaran untuk semuanya untuk tidak mudah gampang melaporkan. Kan kadang-kadang melaporkan itu digunakan semacam poin, kredit poin seseorang kepada bakal capres atau partai politik yang mengusungnya, supaya seakan-akan dia adalah sebagai orang yang sangat peduli atau orang yang berjuang betul. Padahal mungkin dalam hal-hal yang lain dia tidak peduli, tetapi dalam hal melaporkan yang sebetulnya itu belum karuan ujungnya, bahkan dikatakan itu salah sasaran, tidak tepat, itu selanjutnya dia tidak memperhatikan itu. Pokoknya di media rame, itu yang membahayakan terhadap proses pendidikan politik di Indonesia. Jadi semoga nanti sesudah ini tidak ada orang yang gampang melaporkan kepada Bawaslu atau bahkan kepada penegak hukum. Intinya ya siapapun mau berkreasi silahkan. Nanti pada waktu tahapan kampanye lebih serius,
karena itu adalah tahapan kampanye. Dan pada kesempatan ini belum kampanye, masih komunikasi politik ataupun melakukan semacam silaturahmi atau pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan politik yang lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, apakah ini pertanda bahwa Bawaslu itu sudah disetting, disetir oleh salah satu kelompok saja? Kalau menurut saya ini perlu hati-hati omongan itu, karena perintah dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu harus adil untuk semua calon. Apakah dia penguasa, pemerintah penguasa, maksudnya bagian dari pemerintah, ataupun murni sebagai lawan politik, ataupun posisi apapun. Ketika dia sebagai peserta pemilu, di sini adalah bakal calon presiden, maka ya penyelenggara pemilu harus betul-betul netral untuk semuanya. Itu kata yang wajib dilakukan Bawaslu, KPU, itu supaya juga sesudah itu tidak ada orang-orang yang bermain-main untuk saling melaporkan. Memang melaporkan itu gampang sekali supaya mendapatkan semacam credit point dan apalagi langsung meledak di berbagai media, apalagi media sosial. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear kan kalau ngomong tentang penolakan Bawaslu? Semuanya pengen Bawaslu berkiprah pada persiapan pemilu 2024. Dahulu pada waktu pemilu 55 pertama kali itu belum ada Bawaslu. Tetapi ingat ya, perbedaannya dulu itu semangat untuk memperjuangkan ideologi itu luar biasa. Sehingga ketika ada kesalahan itu, maka merupakan ancaman terhadap ideologi partai politik tertentu atau bahkan ancaman terhadap negara. Hal itu bergeser. Ada Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Pada kesempatan ini berbeda temanya, bukan terkait dengan kontestasi ideologi, pertarungan ideologi antara partai atau antar capres, bakal capres. Tapi yang muncul bagaimana partai-partai itu mendapatkan dukungan untuk meraih kemenangannya. Kemenangannya tentunya untuk kepentingannya. Kepentingan tidak harus diartikan secara negatif, bisa saja atau lebih banyak kepada hal yang positif, tetapi juga terkadang kepada negatif. Itu yang perlu diantisipasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sehingga kita sudah ada kata kunci, password, bahwa jangan mudah melaporkan ke Bawaslu kalau tidak ada data dan fakta, atau kalau ya kalian melaporkan itu demi mendapatkan perhatian publik atau mendapatkan perhatian media. Itu merupakan pendidikan politik yang tidak baik, karena akan dikenang bahwa orang yang sering melaporkan itu memang cari-cari kesalahan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ini sebuah problem besar, selalu akan menjadi penghambat dari perbaikan pembangunan demokrasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bawaslu tolak laporan relawan Ganjar. Semoga nanti kalau ada yang lain melaporkan, misalkan ketika Mas Ganjar melakukan sesuatu dan temanya sama terkait dengan hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo ataupun Pak Anies, itu ya Bawaslu di semua level, KPU di semua level, penegak hukum di semua level harus perlu super hati-hati supaya tidak mudah dijadikan korban yang seakan-akan untuk menegakkan demokrasi. Padahal pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah penolakan laporan relawan
Ganjar oleh Bawaslu. Semoga menjadi edukasi yang menarik, diikuti semua Bawaslu di semua tingkatan, tetapi jangan sampai ini dipolitisir. Kepada partai yang dekat ditegakkan seakan-akan, kalau kepada yang tidak kemudian berbeda keputusannya. Itu membahayakan terhadap perjalanan kehidupan demokrasi negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.